Shalom. Wah, saya nggak pernah lihat Anda bersusah hati, ceria terus wajahnya. Haleluya. Sampai jadi tuapan gini. Haleluya. Baik. Ya, silakan Bu Imelda bisa menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bu. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh dapat kesempatan menyampaikan kesaksian malam hari ini. Saya diberi kesempatan oleh Debbie, waktu itu saya sharing-sharing dan dia bilang untuk saya membagikan kepada saudara semua ya. Seperti yang lainnya juga sih, pandemi ini tentunya juga saya alamin, juga itu awal-awalnya membuat saya terpukul juga. Saya rasa semuanya juga akan merasakan hal yang sama. Pandemi beserta dengan segala efek sampingnya tentunya membuat kita bingung ya. Istilahnya dunianya udah berbeda sekarang. Cuman saya bersyukur karena saya mempunyai kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Sehingga pada saat kondisi kekhawatiran itu datang, ketakutan datang, firman yang pernah saya baca yang lalu-lalu itu boleh muncul lagi menjadi rema bagi kehidupan saya. Justru saya memutuskan bahwa di tengah kesulitan ini saya punya waktu yang banyak di rumah, saya gunakan untuk membaca Alkitab, dengar dari YouTube firman-firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, bahkan saya ini rada sedikit kepo belajar bahasa Ibrani sakrekae, itu bahasa Belandanya. Nah, saya cuman satu hal yang saya inginkan, saya mengerti betul siapa Tuhan yang saya percaya, dan usaha saya itu enggak sia-sia. Justru usaha saya mencari firman, mencari Tuhan itu membuat saya jadi kuat di dalam iman. Di awal-awal pandemi, usaha suami saya juga terkena imbasnya, dan bahkan ada 2 orang pegawai yang menggunakan keuangan perusahaan sampai ngumpul banyak sekali gitu ya. Kita di sini poseng, di sana malah pakai uangnya kita gitu kan ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, saya selalu bilang sama suami saya, karena mereka para laki-laki itu ya, para lelaki kalau sudah kumpul isinya berkeluh kesah, ngomong bahwa kondisi sulit apa-apa. Nah, suami saya kalau pulang selalu bilang begitu. Saya bilang begini, buat saya tidak merasakan hal yang seperti ketakutan mereka, karena menurut saya di saat seperti inilah saya punya kesempatan untuk membuktikan siapa Tuhan yang saya sembah. Saya akan tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang awesome, bukan asem ya, awesome. Jadi saya senang sekali, justru kesempatan ini kita membuktikan bahwa Tuhan itu nggak pernah bohong gitu kan. Jadi pada saat setiap suami saya berkeluh kesah, saya bilang, Tuhanku itu loh, Tuhan yang kita sembah, itu pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi aja lewat cuman firman. Apalagi cuman masalah keuangan, masalah apa, itu sepele sekali. Saya bilang begitu. Mungkin suami saya mikir ini orang ngomong apa ya. Cuman itu yang selalu saya ulang-ulang, dan sampai akhirnya saya tuh percaya bahwa firman Tuhan yang keluar itu tidak akan pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan tepat seperti yang difirmankan, yang diperkatakan. Dan saya perkatakan firman itu. Puji Tuhan, Tuhan itu banyak sekali menolong. Meskipun secara nyata kelihatannya sulit, kelihatannya susah, tetapi selalu ada jalan keluar. Dan jalannya itu selalu tepat pada waktunya. Seperti pada saat anak saya memerlukan biaya untuk sekolah, Tuhan tuh sediakan dengan caranya yang ajaib. Saya selalu bilang, kalau Tuhan mau berkati, enggak perlu toko rame, enggak perlu orderan datang, dari manapun Tuhan bisa berkati, dan kita enggak perlu tahu dari mana itu. Saya selalu bilang gitu. Mungkin pemahaman saya
buat banyak orang saya nih sedikit sinting gitu ya. Saya nggak peduli. Pokok saya mau ikut Tuhan harus sinting gitu kan ya. Di dalam Tuhan itu beda dengan kebenarannya dunia. Itu yang saya pegang sih. Dan Tuhan yang saya sembah tidak pernah mempermalukan saya. Kesintingan saya itu diberkati Tuhan loh saudaraku. Jadi Tuhan tuh banyak sekali kasih mujizat. Meskipun kesulitan tetap ada. COVID, saya juga ikut tren saudara-saudara. Saya kena COVID sama suami, tapi Tuhan sertai. Bahkan bukannya saya ini bersukacita kena COVID, tidak. Tetapi menurut saya, boleh kesusahan, penyakit datang, tapi bagaimana kita bersikap, itu loh, saya menikmati. Justru pada saat COVID memang sih awal-awal saya marah. Marahnya kenapa? Saya ini sudah tidak kemana-mana kok ya, ketemploan gitu kan ya. Nah, cuman terus pada saat saya marah, saya tuh sakitnya tambah jadi. Nah, buat teman-teman yang lagi COVID ya, jangan marah, jangan kecewa, jangan sebel. Pokok bawa sukacita. Musuhnya COVID itu happy. Udah itu aja. Gitu ya. Jadi Tuhan menyertai saya di dalam setiap perjalanan hidup saya. Dan tidak berhenti di situ. Saya percaya bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Seperti contohnya, beberapa waktu yang lalu, saya menerima ketidakadilan. Diperlakukan untuk tidak adil. Saya berharap orang dekat saya membela saya, tetapi malah nggak dibela, saudaraku. Saya cuma apa? Saya nggak curhat, saya nggak lapor kanan kiri, daripada nanti kebanyakan omong, malah jadinya nggak baik. Saya lapor sama bapak saya, Bapak, bukan papi saya sudah dipanggil Tuhan, Bapak di surga. Saya bilang, Bapak, saya ini sedang jengkel, mangkel, gimana Bapak? Tapi Tuhan tuh beri saya tuh sukacita luar biasa, damai sejahtera. Justru firman Tuhan itu ingatkan ke saya disuruh mendoakan, saya disuruh memberkati, saya suruh mengampuni, saya lakukan itu. Tuhan kasih saya bonus. Kalau menurut saya, kesulitan itu sudah paketnya manusia hidup ya. Tetapi bagaimana kita bersikap, kita tidak fokus sama kesulitan itu, tapi kita fokus sama Tuhannya. Saya tidak fokus dengan berkat yang Tuhan berikan. Bahkan pada saat-saat ini, banyak sekali Tuhan tuh bukakan pintu-pintu yang selama ini nggak pernah saya pikir. Anak saya kuliah, dan saya tidak pernah berani. Berpikir aja tidak berani, saudaraku. Karena melihat kenyataan bahwa anak saya secara akademis biasa aja, B aja gitu kan ya. Jangan boro-boro beasiswa, diterima saja sudah puji Tuhan, haleluya gitu kan ya. Tetapi Tuhan memberikan yang jauh lebih dari yang saya pikirkan. Bahkan waktu saya menerima pengumuman bahwa anak saya diterima sekolah di sini dan dengan potongan beasiswa sekian persen, saya ini orang nggak salah ya sekolahan ini kasih anak saya beasiswa. Tapi Tuhan ingatkan saya, kamu itu jangan istilahnya pakai kacamata manusia, pakai kacamata Tuhan. Ya mungkin karena anak saya juga mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati dia, seperti itu. Saya diberi pengertian begitu, saudaraku. Dan banyak hal dalam perjalanan hidup saya ini sampai detik ini, saya kalau noleh ke belakang, saya mengandalkan Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan itu membuat saya sampai detik ini, saya tuh kadang terkagum-kagum karena apa? Pada saat saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, itu membuat saya seperti dibukakan pintu-pintu, kemampuan-kemampuan yang tadinya saya nggak pernah miliki, itu saya sekarang bisa menikmati. Dan saya tidak fokus dengan apa yang Tuhan berikan. Saya hanya fokus dengan Tuhan yang memberikan saya segala sesuatu. Saya sih melihat bahwa proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, tujuannya cuma satu, supaya saya memiliki karakter yang seperti dengan Kristus mau. Karena pada saat nanti kita pulang ke rumah Bapa, cuma karakter itu yang kita bawa pulang. Kalau harta benda, mobil mewah, rumah mewah itu baik. Tidak mungkin kita bawa. Tidak bisa bawa, saudaraku. Wong yang kaya-kaya itu loh, meninggal aja lupa mobilnya nggak dibawa, ya kan? Nah, saya sih melihat bahwa Tuhan mau saya belajar melalui setiap proses peristiwa itu
apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dapat lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin melalui hidup saya Tuhan dipermuliakan. Nah, memang sih masalah tidak akan pernah bisa habis, tidak akan pernah bisa selesai selama kita hidup di dunia. Nah, seperti kata, kalau dulu zaman sebelum medsos, itu kan seperti kata pepatah. Nah, karena ini zamannya medsos, saya bilang seperti kata TikTok dan medsos, ya kan? Kalau kita hidup diselimuti masalah, itu artinya kita masih manusia. Tapi kalau kita hidup diselimuti wijen, itu kita onde-onde, katanya begitu. Oke, mungkin jangan ketawa terus Pak Frans. Nah, itu sih. Saya cuman ingin bersaksi bagaimana Tuhan menyertai saya dan saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Saya yakin sekali dengan apa yang Tuhan lakukan. Meskipun naik turun, pasang surut dalam kehidupan, saya nggak peduli. Saya mau kayak orang naik surfing itu loh. Meskipun ombaknya naik turun, saya tetap di atas. Kalau di bawah saya kelelep itu nanti namanya. Oke, mungkin itu kesaksian saya biar jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ini loh yang Tuhan suka dari anak Tuhan itu ya. Ya, dari anak Tuhan itu suka. Walaupun persoalan boleh datang, tetap lucu gitu ya, tetap bersuka cita. Ya, Ibu Imelda ini adalah salah satu yang mengambil bagian dari pelayanan di Victory juga ya. Bahkan dia sering ya itu bikin joke-joke lewat kalau bikin drama atau apa itu ya pokoknya lucu banget lah. Tadi makanya saya ketawa-ketawa terus karena memang dia punya talenta itu ya. Nantikan kalau pada saat retreat Victory nanti ada dia ya bersama dengan saya ya meng-MC bareng dengan dia ya. Haleluya. Baik, malam hari ini ya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari hambanya Ibu Debbie Octavia Lim ya. Beliau adalah koordinator Victory dari Surabaya dan koordinator Victory Pusat seluruh Indonesia ya. Silakan Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat Bu Imelda atas kesaksian yang memberkati kita semua ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengar. Biarlah kesaksian yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh mengubah paradigma kami yang salah, untuk memurnikan motivasi kami mengikut Tuhan, bahwa yang kami cari adalah pribadi Tuhan, bukan hanya berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau terus memberkati hambamu Imelda dimanapun dia berada, Engkau berkati seluruh keluarganya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap terus dinyatakan di dalam keluarga ini. Kami percaya kehidupannya bersama dengan keluarga akan terus menjadi terang, akan terus menjadi garam. Dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupannya, dan kami percaya kesaksiannya akan membawa banyak jiwa-jiwa dipulihkan, bertobat, dan menyembah Tuhan dengan hati mereka. Bapa, saat tibanya saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau mengurapi setiap kami, Engkau boleh melawat setiap kami juga hamba-Mu Tuhan. Di dalam keterbatasannya kami percaya bahwa apa yang akan tersampaikan pada malam hari ini semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Bila kami sembunyikan setiap kami di bawah kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa pada malam hari ini. Karena kami percaya tidak ada seorang pun yang benar dari antara kami, hanya Tuhan Yesuslah kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, menyertai kami, sehingga ketika kebenaran firman boleh disampaikan Tuhan, itu boleh kami simpan di dalam hati kami, boleh bertumbuh, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami setiap hari boleh berubah dan berbuah, dan semuanya hanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap diberkati kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah dengar kesaksian. Memang pada saat ini sudah 1,5 tahun ini masa yang
bukan mudah buat kita semua, masa-masa sulit ya, di mana pandemi ini kita banyak sekali memikirkan pekerjaan yang harus stop ya. Mungkin banyak di antara saudara yang memikirkan bagaimana harus menghidupi keluarga, perusahaan yang besar juga memikirkan bagaimana mereka harus menggaji setiap karyawannya ya. Banyak yang berusaha untuk tetap menjadi sembuh gitu ya. Dan juga banyak dari kita yang kehilangan, harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Tetapi malam hari ini saya mau ingatkan bagi kita semua termasuk saya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu tetap punya tujuan. Tetap ada pesan Tuhan yang harus tersampaikan dari setiap kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk melalui pandemi ini. Yang saya dapatkan dari pesan Tuhan untuk kita semua melalui peristiwa pandemi ini, kalau kita sudah tahu di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kehidupan manusia itu singkat ya, kehidupan manusia itu hanya seperti uap, sebentar aja ada, sebentar aja hilang. Tetapi saat ini kita mau diingatkan kembali akan hal itu oleh Tuhan. Kehidupan kita ini amat sangat singkat, bahkan saat ini kematian itu begitu dekat dengan kita semua, saudara. Kalau mungkin tahun-tahun lalu sebelum pandemi orang sakit hari ini mungkin 3 tahun kemudian baru meninggal. Tetapi saat ini sakit hari ini 9 hari kemudian meninggal, 10 hari kemudian meninggal. Bahkan ada yang hanya dalam kurun waktu 3 hari sudah meninggal pulang ke rumah Bapa. Nah, tetapi pada waktu ini saudara, semuanya tetap ada pilihan, semuanya tetap ada harapan di dalam Tuhan, semuanya kembali kepada kita. Apa itu? Dalam masa pandemi seperti ini, masalah demi masalah, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Mungkin saudara tanya, kapan pandemi ini selesai? Tetapi tetap ada pilihan, yang itu yang pertama, saudara bisa memilih untuk hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di masa pandemi yang kita masih belum tahu kapan selesainya. Atau yang kedua, saudara ini belajar untuk ketika saudara tahu bahwa hidup ini amat sangat singkat, maka itu akan memberikan saudara satu pengertian bahwa hidupku amat sangat singkat, maka aku mau mengisi kehidupanku dengan sesuatu yang berguna. Dan apa itu sesuatu yang berguna? Adalah ketika saudara dengan saya punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, maaf Ko Anil, mungkin slide-nya dari yang pertama dulu. Ya, oke. Oleh karena itu, tema kita pada malam hari ini adalah hidup berkenan dalam Kristus walaupun di tengah tekanan masalah. Ya, nah mungkin saudara kita masih rancu, hidup yang berkenan itu seperti apa? Banyak orang berpikir, oh patokan berkenan itu adalah ketika saudara dengan saya diberkati Tuhan secara jasmani luar biasa. Ketika kita punya uang yang banyak, itu tandanya kita diberkati Tuhan. Mungkin ketika saudara bilang, oh saya naik jabatan, punya jabatan tinggi, itu artinya orang itu diberkati Tuhan. Mungkin saudara melihat, oh ketika orang sakit jadi sembuh, itu berarti dia berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mungkin orang itu melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, berarti itu orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa itu semua adalah hal yang salah. Perkenanan Tuhan tidak selalu bisa kita tekankan pada apa? Berkat jasmani. Perkenanan Tuhan tidak bisa dinilai daripada itu, ya. Kita lihat orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya ini dia selalu berpakaian jubah halus, ya. Orang pada zaman dahulu itu kalau pakai jubah itu hanya dikenakan oleh raja, saudara. Tetapi orang kaya pada waktu itu dia bisa pakai jubah karena dia punya uang banyak. Kainnya juga bukan kain sembarang, kain yang halus. Tetapi lihat, ketika pada waktunya dia selesai di dunia, ketika dia meninggal, dia tidak bisa masuk ke Taman Firdaus. Ini membuktikan apa? Kekayaan tidak menentukan bahwa seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, Bu, bagaimana dengan pelayanan yang luar biasa? Itu pun juga tidak menjadi patokan orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, seorang hamba Tuhan dia berkata apa? Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melayani untuk engkau, sudah melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau. Pelayanan juga bukan menjadi satu patokan bahwa hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kehidupan yang berkenan itu di hadapan Tuhan? Malam hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud, ya. Kita coba baca sama-sama Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi di sini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa kehidupan Daud itu berkenan di hati Tuhan. Bukan apa kata manusia dan juga bukan dari Daud sendiri, tetapi itu keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Tuhan berkata, ada seorang yang bernama Daud yang berkenan di hati Tuhan. Nah, mungkin saudara berpikir, iya Bu, gampang jadi Daud untuk hidup berkenan. Karena apa? Dia seorang raja di zona nyaman, gampang sekali untuk bisa hidup berkenan. Salah saudara, ya. Ketika Tuhan mengatakan seperti ini, Daud kehidupannya berkenan. Pada waktu itu, Daud belum menjadi raja. Dan ketika Daud itu sejak muda, dari remajanya, Daud juga mengalami masalah demi masalah. Daud tidak hidup di dalam zona nyaman. Ya, kalau kita bisa lihat ketika pada waktu sejak dia muda, Daud ini ditugasin oleh ayahnya menjadi seorang penggembala kambing domba ayahnya. Dan ketika satu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, Tuhan berkata gini, Samuel, kamu pergilah ke rumah seorang yang bernama Isai. Aku akan mengurapi salah satu anaknya. Kemudian yang dilakukan oleh ayah Daud, memanggil semua anaknya kecuali Daud. Jadi yang dipanggil sama ayah Daud itu cuma 7 orang kakaknya. Daud sendiri tidak dipanggil. Rupanya keberadaan Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Ya, sehingga Tuhan berkata, bukan yang ini, masih ada nggak yang lain? Barulah dipanggil Daud. Menurut saudara, apa yang dialami Daud, perlakuan ayahnya, apakah enak? Nggak enak, saudara. Kita kadang kalau menerima perlakuan yang tidak adil dari orang tua, kita merasa, aduh sakit hati. Kenapa ya orang tua kok membeda-bedakan anaknya? Hal ini pun juga terjadi kepada Daud. Ya, nah juga ketika Daud itu menjalankan tugas penggembalaannya, dia juga mengalami yang tidak enak. Dia harus bertarung dengan singa dengan beruang, karena singa dan beruang itu berusaha untuk menerkam domba-domba yang dia gembalakan, domba-domba dari ayahnya. Daud harus bertarung berhadapan dengan singa, dengan beruang, dia yang membahayakan nyawanya. Apakah hal itu enak? Enggak enak, saudara. Jangan dikira, oh jadi gembala santai-santai aja, cuman pakai kayu, ayo kiri, ayo kanan. Bukan begitu, tapi dia juga dalam tugasnya sebagai seorang gembala kambing domba ayahnya. Daud juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba ini dari singa dengan dari beruang. Dan ketika ada seorang yang bernama Goliat, seorang Filistin yang menantang bangsa Israel ini. Kemudian Daud datang ke sana, Daud bertanya kepada kakaknya, ada apa toh ini? Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan kakaknya? Kakaknya bilang, ngapain kamu Daud di sini? Sudah pulang ke sana, kerjakan itu tugas menjadi penggembalaanmu. Ngapain kamu di sini? Kamu pikir kamu hebat, kamu pikir kamu berani. Lihat, kakaknya sendiri pun juga negatif thinking kepada Daud. Daud tidak dihargai, saudara. Tetapi dari kesemuanya itu, masalah demi masalah sejak muda, sejak remaja yang dialami Daud, tidak menghentikan Daud untuk dia punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya masalah itu tidak bisa menghambat saudara dengan saya untuk kita punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu tergantung kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup dalam ketakutan terus di dalam masalah, ataukah kita mau memilih untuk hidup berkenan sekalipun kita masih mengalami tekanan-tekanan dalam masalah. Amin, saudara. Nah, bagaimana kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya, ada 3 poin. Kita belajar. Yang pertama, kehidupan yang berkenan itu adalah ketika saudara dengan saya menaruh Tuhan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Yuk katakan, Tuhan yang jadi prioritas, ya. Bukan hanya ATM BCA prioritas, Mandiri prioritas, bukan, tetapi Tuhan yang prioritas, ya. Yuk coba kita baca dalam Mazmur 132 ayat 1-5. Ingatlah ya Tuhan, kepada siapa? Kepada Daud dan segala sukacitanya? Bukan. Kepada Daud dan segala penderitaannya. Dikatakan segala penderitaannya, berarti penderitaannya, masalahnya bukan cuma 1, bukan cuma 2, tetapi banyak. Makanya dikatakan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Apa yang menjadi nasar daripada Daud?
Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai apa? Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Mungkin saudara berpikir, mungkin ketika Daud bernasar seperti ini, dia lagi dalam keadaan zona nyaman, Bu, makanya dia bisa bernasar seperti ini. Enggak, saudara. Ketika Daud mengucapkan hal ini, ketika dia bernasar seperti ini, pada waktu itu Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukan dari Raja Saul yang berusaha untuk membunuh Daud. Jadi pada waktu itu Daud harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi dalam pelariannya, coba dilihat, Daud tidak mencari tempat untuk dirinya sendiri, tetapi Daud mencari tempat untuk Tuhan. Ya, coba Ko Anil tolong bisa kembali ke ayat ya tadi ya. Ya. Daud berkata apa? Aku tidak akan membiarkan mataku itu tidur sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Dia tidak mencari tempat untuk perlindungannya sendiri, untuk persembunyiannya supaya dia merasa aman, tapi dia berkata, supaya aku mendapat tempat untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia bilang apa? Aku tidak akan tidur sebelum aku dapat tempat untuk Tuhan. Dia tidak akan menutupkan matanya. Nah, kalau kita ini seringnya apa? Terbalik dengan Daud. Kita maunya Tuhan itu yang mata Tuhan terus terbuka sampai masalah kita itu selesai. Tetapi Daud tidak demikian. Di dalam masalahnya, di dalam pelariannya dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud memikirkan Tuhan, bagaimana dia mendapatkan tempat untuk Tuhan. Yang Daud pikirkan itu adalah tabut perjanjian. Mengapa dia memikirkan tabut perjanjian? Karena memang pada zaman dulu, pada zaman waktu itu tabut perjanjian itu dilambangkan sebagai kehadiran Allah, saudara. Jadi Daud memikirkan bagaimana dia tetap mencari tempat untuk Tuhan supaya dia bisa merasakan kehadiran Allah. Yang Daud pikirkan di dalam masa kesesakannya adalah kehadiran Tuhan, adalah pribadi Tuhan, saudara. Kenapa sih Daud bisa luar biasanya kayak gini? Makanya Tuhan sampai berkenan. Karena kehidupan Daud, prioritasnya itu bukan dirinya sendiri. Prioritasnya bukan kenyamanan dirinya. Prioritasnya bukan masalahku selesai, tidak. Tetapi prioritas Daud itu adalah Tuhan. Pribadi Tuhan yang dia kejar, bukan berkat Tuhan. Ya. Nah, sehingga apa? Orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang mencintai pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan, dan bukan pula dirinya sendiri. Next. Slide selanjutnya. Ya. Orang yang memprioritaskan Tuhan itu adalah orang yang mengesampingkan kebutuhan pribadinya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita nih saat ini ikut Tuhan itu memang benar-benar kita menjadikan Tuhan prioritas, ataukah kita hanya mencintai berkat Tuhan? Ya, coba kita lihat, kita bandingkan kehidupan Daud dengan kehidupan Raja Yoas supaya kita benar-benar mengerti. Ya, nah. Dalam 2 Tawarik 24 dikatakan Raja Yoas ini juga mencintai rumah Tuhan, saudara. Ya, jadi ketika Raja Yoas ini sudah menjadi raja, dia langsung memberikan perintah kepada orang Lewi. Dia katakan, ayo semua orang itu, rakyat itu harus bayar pajak supaya kita perbaiki rumah Tuhan. Masa rumah Tuhan jeleknya kayak gini? Ya, itu kalau kita bahasakan itu seperti itu. Tapi kemudian orang Lewi ini tidak melakukan seperti perintah Yoas. Akhirnya Yoas apa? Dia panggil seorang imam yang bernama Yoyada. Ya, kemudian Yoas berkata, aku perintahkan engkau buatlah sebuah peti, kemudian peti ini harus ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Dan perintahkan kepada semua rakyat agar mereka ini bayar pajak. Sehingga dari uang itu kita bisa memperbaiki rumah Tuhan. Nah, kemudian ketika uang itu sudah terkumpul, saudara, uang itu dipakai untuk membuat perkakas untuk keperluan ibadah, untuk keperluan juga korban bakaran. Tapi sayangnya, saudara, kecintaan Yoas ini hanya sekedar kepada rumah Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud itu merindukan tempat Tuhan, kehadiran Tuhan, pribadinya. Tetapi Yoas hanya fokus kepada apa? Rumah Tuhan, hanya bentuk rumah Tuhannya saja. Tetapi dia tidak mencari kehadiran Tuhan. Ya, nah. Kemudian apa yang terjadi ketika Yoas ini hanya memperhatikan rumah Tuhan?
Yoas beribadah kepada Tuhan itu hanya selama apa? Imam Yoyada ini ada mendampingi dia. Dan ketika Imam Yoyada ini meninggal, Yoas ini beralih menyembah dewa, dia menyembah patung. Bahkan satu hari anak dari Imam Yoyada ini datang kepada Yoas, menegur Yoas, berkata, Yoas, engkau nggak boleh begini Yoas, engkau harus benar-benar menyembah hanya kepada Allah saja. Tapi kemudian Yoas tidak suka hati karena ditegur, dia membunuh anak dari Imam Yoyada ini, saudara. Kita lihat, saudara, Raja Yoas dia memang memperbaiki rumah Tuhan, seolah-olah yang dia kerjakan, oh luar biasa, dia cinta Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak cinta Tuhan. Dia hanya mencintai rumah Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena bagi Yoas, hidupnya, prioritasnya itu bukan Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud itu prioritasnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Sehingga ketika Daud melakukan itu semua, Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Yoas berbeda, ya, prioritasnya itu bukan Tuhan, tetapi apa? Kepuasan diri. Ketika dia menjadi raja, dia bisa memperbaiki rumah Tuhan. Wah, hebat, ya, hebat. Kelihatannya cinta Tuhan, tetapi siapa yang disenangkan? Hatinya sendiri yang disenangkan, bukan hati Tuhan. Nah, hari ini, malam hari ini, yuk kita sama-sama koreksi diri kita sendiri, termasuk juga saya. Bagaimana kita mengikut Tuhan? Apakah kita ini seperti Daud atau kita seperti Yoas? Kalau seperti Daud, kita mempraktekkan firman Tuhan, bukan semata-mata supaya masalah kita pulih. Tidak, tetapi kita praktek firman, kita mengasihi, kita mengampuni, kita tetap melayani, ya. Semuanya itu hanya supaya kita menyenangkan hati Tuhan, karena prioritas kita itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kita seperti Yoas, sama-sama praktek firman, kalau dikasih tahu di Victory, Bu Eli ngajarkan, ayo praktek firman. Iya Bu, saya praktek firman. Taat, iya Bu, saya taat. Mengampuni, mengasihi, melayani. Tetapi kalau saudara melakukan itu semua hanya untuk supaya suami bertobat, kita melakukan firman Tuhan hanya supaya keuanganku dipulihkan, saya melakukan firman Tuhan supaya aku keluar dari masalah, itu berarti kita bukan seperti Daud, tetapi kita seperti Yoas. Kita praktek firman bukan karena kita, prioritas kita Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita mau praktek firman karena kita mengharapkan pemulihan. Kita praktek firman karena kita mengharapkan kita keluar daripada masalah. Kita praktek firman karena kita menunggu pertolongan Tuhan. Saudara, kalau misalkan saya berteman dengan saudara, kemudian ada Pak Fran tanya sama saya, Bu Debbie, kenapa sih kamu berteman baik, bersahabat baik dengan orang itu? Kemudian saya jawab, iya, karena kalau saya berteman baik sama dia, waduh, saya itu dikirimin bakmi, dikirimin coba, ya, dia sering kasih saya oleh-oleh ketika dia dari luar negeri. Kira-kira ketika saudara mendengar itu, saudara sakit hati nggak? Saudara pasti bilang, wih, gila ya, ternyata Debbie ini berteman sama saya selama ini nggak tulus hati dia. Nah, bukankah itu yang sering terjadi? Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, saudara? Kita ini hanya berdoa, kita hanya beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Kita hanya mau pertolongan Tuhan. Coba kalau misalkan kita tidak ada masalah, bagaimana kita dengan Tuhan? Maukah kita setiap hari memberikan hari kita, waktu kita, yang terbaik, bukan yang sisa? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ingatnya apa? Iya Bu, ayo doa. Aduh Bu, sudah capek loh Bu. Memang saya tuh niat untuk doa Bu, tapi malam tuh sudah capek Bu, sudah ngantuk. Jadi ya sudahlah, besok aja. Besoknya gitu lagi, capek lagi Bu. Tadi itu ada aja masalah. Ya, siapa yang seperti itu? Saya dulu juga seperti itu, saudara. Ya, tapi kita perlu melatih diri kita. Bagaimana? Dengan menempatkan siapa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita, maka kita tidak bisa punya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mulai sekarang kita belajar, ya, saudara. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan hanya supaya kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kesaksian tadi, Ibu Imelda bilang apa? Saya tidak peduli, Tuhan mau pulihkan masalah saya,
puji Tuhan. Tidak pun juga, tidak apa-apa, puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kehidupan yang seperti itu, yang tidak ada motivasi apa-apa. Benar-benar tulus kepada Tuhan. Seringkali kita berkata apa? Tuhanlah pemilik hidupku. Tuhan, hidupku adalah milik Tuhan. Nah, kalau begitu, berarti kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Bohong besar kalau kita berkata, Tuhan pemilik hidup kita. Tetapi yang kita prioritaskan adalah apa? Masalah aku selesai. Aku bisa happy. Aku bisa bahagia. No, Tuhan, saudara, ya, kita tidak boleh begitu lagi. Mulai hari ini kita belajar, kita bertobat. Amin, saudara. Ya, saya dulu juga kalau ditanyain oleh pastor tanya, kenapa kamu kok mau menikah dengan laki-laki ini? Saya jawab gini, karena laki-laki ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika suami saya jatuh dalam dosa, dia tidak lagi bertanggung jawab. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, saya mau ceraiin dia. Kenapa? Sudah tidak lagi bertanggung jawab. Artinya apa? Saya mengasihi, mencintai suami saya. Karena apa? Sekedar sebatas dia bertanggung jawab. Ketika dia sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan saya dengan anak-anak saya, sudah nggak mau dia. Di situ Tuhan itu tegur saya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang jahat seperti itu? Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Bahwa saya menerima kasih tanpa syarat daripada Tuhan, tetapi saya mengasihi orang lain dengan syarat. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan syarat, quote unquote, kita menunggu, kita mengikut Tuhan, kita setia, kita berdoa setiap hari hanya supaya Tuhan itu menolong kita. Betapa jahatnya kita kalau kita punya hati yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mulai hari ini kita bertobat. Amin, saudara. Kalau kita mau belajar, Tuhan yang jadi prioritas. Masalahku dipulihkan Tuhan, terima kasih Tuhan, itu bonus datang daripada Tuhan. Tetapi kalaupun tidak, saudara, itu pun juga tidak apa-apa. Karena prioritas hidupku bukan masalahku pulih, tetapi prioritas hidupku adalah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana aku punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, hidup yang berkenan itu adalah apa? Hidup dalam pimpinan Tuhan. Orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan itu tujuannya setiap hari hanya merealisasikan kehendak Tuhan, ya. Bukan merealisasikan kehendak dirinya sendiri, tetapi merealisasikan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5, nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Pada masa itu Daud ini masih mengalami pelarian, ya, dari kejaran Raja Saul. Tapi kemudian sebuah kota yang bernama Kehila ini diserang oleh Filistin. Kemudian Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus maju perang nggak ngelawan bangsa Filistin? Tuhan berkata, iya, kau harus maju. Tapi kemudian orang-orang di sekitar Daud ini berkata gini, Daud, kamu gila ya? Kita sendiri aja saat ini masih hidup dalam ketakutan karena nyawa kita ini terancam. Ngapain kita masih harus maju, kita mau ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kalau dipikir secara logika, ya, orang yang sedang ketakutan ini tidak bisa berperang. Orang kalau maju berperang itu harus punya rasa berani yang amat sangat, yang sudah siap untuk menyerahkan nyawanya. Dia akan berkata, saya akan tempur habis-habisan, walaupun sampai titik darah penghabisan. Itu, ya. Tetapi kemudian ketika Daud mendapatkan bisikan seperti ini, Daud, apa yang Daud lakukan? Daud tanya lagi sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan, benar nggak Tuhan, saya harus pergi dan berperang melawan orang Filistin ini? Walaupun orang-orangnya Daud pada waktu itu ketakutan. Dan Tuhan berjawab apa? Ya Daud, pergilah perang melawan orang Filistin. Dan yang Daud lakukan, dia lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena bagi Daud itu tidak penting rasa nyamannya di mana dia harus bingung, harus bersembunyi. Faktanya bahwa pengikut-pengikut Daud itu mereka hidup dalam ketakutan. Daud tidak melihat itu semua. Yang dia tahu tujuan hidupnya hanya fokus. Dia harus merealisasikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau Tuhan bilang maju perang, dia akan maju berperang, saudara. Ya, padahal apa? Sebenarnya kalau Daud bersembunyi, diam-diam, Daud tidak usah perang, lebih enak, lebih nyantai, ya. Tapi Daud tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia mengesampingkan keinginan dirinya untuk selamat. Dia datang kepada Kehila, dia berperang untuk melawan orang Filistin seperti yang Tuhan mau. Saudara, semua yang Daud lakukan, dia selalu tanya sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita seringnya apa?
Kita sudah putuskan sesuatu terlebih dahulu, baru kita minta Tuhan itu berkati kita. Berbeda dengan Daud, sebelum dia melakukan sesuatu, dia tanya Tuhan dulu, Tuhan, aku harus begini enggak? Aku harus begitu enggak? Dan ketika Tuhan berkata, ya harus lakukan, maka tidak ada alasan lagi, dia tidak lihat, aduh Tuhan, tapi kalau gini enggak masuk akal loh Tuhan. Kalau maju perang, orang-orang nih, anak buahku semua ketakutan Tuhan. Dia enggak pikir itu semua. Ketika Tuhan berkata, maju Daud, maka dia tidak akan berpikir lagi 2 kali untuk Daud maju. Karena bagi Daud fokusnya itu untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, tujuannya dari hari ke hari itu cuma satu, bahwa dalam hidupku yang terjadi haruslah kehendak Tuhan. Bukan keinginan diriku, bukan kehendakku, tetapi keinginan dan kehendak Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saudara, orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan itu adalah orang yang mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Kita baca 2 Samuel 5 ayat 12. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena apa? Israel umatnya. Daud di sini dia merasa bahwa ketika status raja itu diberikan kepada Daud, dia bisa ditabiskan menjadi seorang raja. Daud tidak merasa, oh karena aku selama ini sudah setia sama Tuhan, selama ini aku sudah taat sama Tuhan, selama ini aku sudah jadi pahlawan, selama ini aku sudah jadi berkat, walaupun aku dalam masa kesesakan, aku tetap jadi berkat buat orang lain. Makanya sekarang Tuhan itu angkat aku jadi raja. Tidak. Daud tetap berkata apa? Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Artinya Daud berkata, kalaupun saat itu dia ditabiskan sebagai raja, itu bukan karena kehebatan, bukan karena kesetiaan, bukan karena ketaatannya, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata hanya kuasa Tuhan yang bisa mentabiskan Daud itu menjadi raja. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi orang Israel, umat Tuhan. Jadi Daud tidak pernah menganggap dirinya ini sesuatu yang berjasa di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak. Ketika dia sudah jadi berkat bagi orang lain, Daud tidak menganggap ini sesuatu yang layak untuk dia dapatkan, makanya dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Tidak, saudara. Daud berkata, semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita ini kalau sudah jadi berkat sedikit aja ya kepada orang lain, kita sombongnya minta ampun. Kita berkata, iya saya sudah taat firman, makanya saya diberkati. No, saudara, jangan pernah berkata seperti itu. Ya, mau kita itu melakukan praktek firman seperti apapun, tidak pernah bisa sebanding dengan dosa kita. Kita praktek firman dengan dosa kita, mana yang lebih banyak? Dosa kita, saudara. Kita tidak pernah layak sebenarnya untuk menerima kebaikan Tuhan. Tetapi semuanya itu semata-mata karena apa? Kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kuat, bukan karena kita taat, bukan karena kita setia. Kita mau taat, kita setia. Kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nggak pernah bisa, saudara. Kalaupun saudara berkata malam hari ini, Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Apakah kita bisa berbangga dengan kita bisa berkata seperti itu? Tidak. Karena memang sebenarnya hidup kita ini dari Tuhan. Memang Tuhan kok yang kasih, ya memang sudah selayaknya untuk kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berbangga, belajarlah seperti Daud yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Dia adalah seorang yang rendah hati, dia mengembalikan semua kemuliaan itu bagi Tuhan. Kalaupun dia diangkat sebagai raja, bukan karena kesetiaan, ketaatan, dia sudah menjadi pahlawan. Semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat lagi dalam 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 17 ya. Dari ayat ini kita belajar bahwa keberhasilan Daud itu pun juga karena orang-orang yang maju berperang bersama Daud ya. Yang mereka lakukan itu bukan hal remeh, saudara. Karena apa? Mereka itu mempertaruhkan nyawa dan Daud menghargai pengorbanan mereka. Tetapi yang luar biasa, Daud itu tidak menjadi bangga dengan dia yang punya pengikut yang banyak yang rela mati. Karena apa? Daud tahu ketika dia punya pengikut yang rela mati, rela menyerahkan nyawanya di dalam peperangan, itu semua karena campur tangan Tuhan ya. Dan satu hari Daud ini berkata seperti ini, aduh kalau seandainya aku bisa ya minum dari air perigi yang di Bethlehem itu yang dekat dengan pintu gerbang, tapi rasanya kok mustahil gitu ya. Daud itu hanya berkelakar, dia ingin. Dan kemudian ada seorang pengikutnya yang mendengar, dan pengikutnya ini kemudian menerobos perkemahan Filistin untuk menimba air dan memberikan air itu kepada Daud.
Yang air yang Daud ingin minum itu memang ada di daerah orang Filistin, dan pada waktu itu mereka berperang melawan orang Filistin. Jadi pengikutnya itu datang ke daerah Filistin, menerobos perkemahan orang Filistin hanya untuk menimba air, dan diberikanlah air ini kepada Daud. Dan saudara tahu apa yang Daud lakukan ketika dia menerima air dari pengikutnya itu? Kita baca, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai apa? Korban curahan kepada Tuhan. Dikatakan, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan apa? Mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak mau meminumnya. Kenapa? Daud tahu bahwa ketika ada pengikutnya yang begitu setia kepada Daud, yang begitu mengasihi Daud, sampai rela mempertahankan nyawanya untuk ambil air, Daud berkata apa? Aku nggak layak untuk terima penghormatan, penghargaan tinggi seperti ini, sekalipun itu dari anak buahnya. Karena dia tahu anak buahnya seperti itu semua karena campur tangan Tuhan. Amin, saudara. Dia tahu kalau saat itu Daud itu disegani oleh orang-orang sekitarnya, dianggap sebagai pahlawan besar. Makanya ketika Daud baru ngomong, aku kepingin minum air dari situ, waduh, sudah orang berebutan ambil air buat Daud. Tetapi dia tahu ketika semua kesetiaan, kebaikan yang dia terima dari pengikut-pengikutnya, itu semua karena apa? Pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, saya tidak layak. Baiklah, air ini aku persembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Luar biasa ya Daud, saudara. Ya, kita belajar kembali dalam 2 Samuel ayat 7, ayat 18. Jadi kita tahu ya, orang yang dipimpin Tuhan itu akan selalu merasa kebaikan dari orang lain yang dia terima itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan atau karena kebaikan dirinya sendiri. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang baik kepada saudara, kenapa ya orang itu baik sama kamu? Oh iya, soalnya aku juga baik sama dia, aku suka bantu dia, aku suka tolong dia. Bukan, tetapi itu pun semua karena Tuhan. Saudara bisa memberkati orang, berkat yang saudara berikan untuk orang lain, itu pun juga dari Tuhan. Jadi semata-mata semua ini adalah karunia anugerah Tuhan. Ya, yuk kita baca 2 Samuel 7 ayat 18. Dalam ayat ini, Daud ini berkata kepada Tuhan seperti ini, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud tetap merasa bahwa kebaikan Tuhan itu tidak layak dia terima. Kadang kita bilang, loh Bu, kenapa bisa kita tidak layak terima kebaikan Tuhan? Bukankah kita ini anak Tuhan, Bapak, kita panggil Tuhan Yesus itu Bapak. Dan kalau Bapak memberikan kebaikan buat anaknya, ya itu memang sudah semestinya, Bu. Saudara, saya mau katakan ya, kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapak, kita itu tidak layak. Tapi kalau kita hari ini diperbolehkan oleh Tuhan, memanggil Tuhan itu Bapak, itu semua karena kita itu dilayakkan. Kita diperbolehkan, kita diizinkan. Bukan karena bagus baiknya kita, makanya bilang, ya wis lah kamu boleh panggil aku Bapak. Enggak. Kalau saudara mungkin mau anak angkat, banyak orang ya, foster parents. Apa karena anak itu layak, anak itu sudah berbuat baik kepada orang tua angkatnya, makanya orang tua angkatnya mau ambil dia? Enggak, itu anak masih belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang tuanya ambil dia menjadi anak hanya karena apa? Karena kasih karunia. Itu pun yang terjadi kepada kita. Jadi kalau kita bisa panggil Tuhan Yesus Bapa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita. Jadi kalau kita terima kebaikan dari Bapa, jangan bilang ya memang sudah selayaknya Bu saya terima kebaikan. Saya kan anak Tuhan. No. Sekalipun kita anak Tuhan, Tuhan yang melayakkan, kita itu tidak pernah layak. Seberapa besar kita mau praktek firman, saudara, tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Dan orang yang dipimpin Tuhan itu dia akan selalu merasa bahwa apa? Dia tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Sehingga ketika dia diberkati, dia menjadi seorang yang Tuhan percaya, dia tidak akan menjadi orang yang sombong hati, tidak akan menjadi tinggi hati, tidak akan menjadi orang yang congkak, dia akan tetap rendah hati karena dia tahu kebaikan demi kebaikan yang Tuhan curahkan itu semuanya hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Amin, saudara ya. Kita belajar, jangan kita berkata, Bu, saya sudah praktek firman, saya sudah melakukan itu semua, tapi kenapa? Kok masalah saya itu tidak dipulihkan? Nah ya, kita tidak boleh seperti itu. Amin, saudara. Dan yang terakhir, orang yang hidup berkenan itu adalah orang yang hidup di dalam ketetapan Tuhan.
Apa yang dimaksud hidup dalam ketetapan Tuhan? Ketika saudara dengan saya ikut Tuhan bisa taat tanpa kompromi. Yuk katakan, mulai malam ini saya mau taat tanpa kompromi. Seperti siapa? Daud. Ya, ketika Daud itu melakukan pelarian daripada Saul, kejaran seorang raja Saul. Tapi kemudian satu kali Daud ini punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, coba kita lihat dalam 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan siapa? Tuhan, bukan yang dikatakan manusia. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Lihat, Daud itu punya kesempatan. Orang yang di sekitar Daud melihat bahwa ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, mereka berkata apa? Hei, luar biasa ya, puji Tuhan. Ini loh kesempatan daripada Tuhan. Tuhan loh sudah serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang kamu bisa berbuat sesuatu yang kau pandang baik. Engkau mau bunuh kek, engkau mau cincang kek, mau bisa semua. Tetapi yang Daud lakukan apa? Dia cuma potong puncak jubah Saul. Dia nggak bunuh Saul. Kenapa? Daud berkata apa? Kiranya dijauhkanlah hal itu yang jahat daripadaku. Karena apa? Saul pun adalah seseorang yang diurapi Tuhan. Lihat bagaimana dia ini taat tanpa kompromi kepada Tuhan. Sekalipun orang di sekelilingnya bilang, waduh, Daud luar biasa ya, Tuhan sudah kasih pembalasan buat kamu. Kamu dikasih kesempatan untuk bunuh. Daud tidak. Dia berkata, Saul pun adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku tidak berani menjamah. Lihat bagaimana Daud menghormati Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Raja Saul pada waktu itu ditapiskan juga dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Makanya Daud berkata, Saul pun juga orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya kemudian Raja Saul melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak membuat Daud punya merasa hak untuk dia membunuh Saul. Ya, sekalipun sebenarnya kalau Saul itu meninggal, Daud membunuh dia. Daud enak bebas, nggak perlu lagi lari sana lari sini, pindah tempat sini pindah tempat sana, karena bebas. Yang mau bunuh dia sudah mati. Tetapi Daud berkata apa? Dia tahu bahwa penghakiman itu datang daripada Tuhan. Dan bukan hanya pengampunan saja yang Daud berikan kepada Saul, tetapi Daud ini tidak pernah menginginkan kematian Saul. Bahkan ketika diberitakan Saul itu meninggal, Daud ini meratap di dalam kesedihan. Bukan dia bersorak-sorai dalam kesenangan sukacita musuhnya mati. Kalau kita mungkin seperti itu, kita bilang, kapok kue, siapa suruh jahat sama aku gitu ya. Tapi Daud tidak. Dia juga menangis, dia meratapi kepergian Saul. Daud selalu berkata, sekalipun orang itu nyuruh Daud untuk membunuh Saul, Daud berkata apa? Kalau memang Tuhan menghendaki Saul untuk mati, biarlah itu dari tangan Tuhan dan bukan dari tanganku. Luar biasa loh saudara ya. Kita juga ketika kita ini sudah mengampuni orang, kita bilang enggak apa-apa. Kalau orang berbuat salah kita bilang apa? Enggak apa-apa, saya ampuni dia. Tapi lihatlah pembalasan Tuhan itu jauh lebih kejam. Itu artinya apa? Hati kita itu punya terbersit. Sedikit saja kita menginginkan musuh kita mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Itu pun adalah hati yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jika terbersit sedikit saja kita menginginkan musuh kita menerima hukuman Tuhan, itu jahat dan tidak berkenan, dan kita pastinya tidak hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita belajar mengalami kesesakan, mengalami ketidakadilan seperti yang tadi disaksikan. Dia mengalami ketidakadilan, apa kemudian dia membalas? Tidak, tetapi dia berusaha untuk mengampuni, dia berusaha untuk mempraktekkan firman. Apakah mudah? Enggak mudah, saudara. Bercucuran air mata, tetapi dia belajar untuk taat tanpa kompromi. Dia punya kesempatan untuk balas, enggak? Bisa untuk balas, bisa untuk menjelekkan, tetapi apa yang dilakukan? Mulutnya tertutup, dia hanya berbicara kepada Tuhan. Karena apa? Dia mau belajar untuk menjadi seorang yang taat tanpa kompromi. Dia tidak mau ambil jalan pintas seperti Daud. Kalau Daud ambil jalan pintas pada waktu itu dia sudah bisa membunuh Saul, tapi dia tidak mau kompromi. Begitu pula dengan kita. Ada masalah yang terjadi, jangan kompromi dengan dosa. Wes tidak apa-apa lah Bu,
nipu-nipu sedikit, yang penting saya bisa makan. Wes enggak apa-apa lah Bu, jadi piaraan cukong kaya, yang penting anakku bisa makan. Saya ini mulia loh Bu. Ada loh saudara orang yang berkata gitu, Ibu jangan bilang saya harus keluar dari kehidupan saya yang berdosa. Hidup saya ini jadi berkat Bu. Walaupun saya jadi orang peliharaan, saya akhirnya dari uang itu untuk menghidupi ayah saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, bisa bantu kanan kiri, mereka semua bisa makan gara-gara saya. No saudara, jangan pernah ambil jalan pintas. Ya, kita tidak boleh kompromi dengan dosa, tetapi kita harus benar-benar taat kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah apa? Menerima keputusan Tuhan. Orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan itu orang yang menerima keputusan Tuhan. Kita belajar dari Daud ketika dia berbuat dosa dengan Batsheba, ya. Kemudian Daud dengan Batsheba punya anak, Tuhan berkata apa? Anak ini harus mati. Kemudian yang dilakukan oleh Daud apa? Daud berdoa puasa, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu jangan menulai anaknya. Daud berharap Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk anaknya ini hidup. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan itu memutuskan sebaliknya. Tuhan tetap berkata enggak, anakmu tetap harus mati. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Yuk coba kita lihat ayatnya. 2 Samuel 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Lihat saudara, ketika Daud sudah doa puasa tetapi doanya dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang dia mau. Daud langsung bangun, mandi, berurat dan bertukar pakaian. Ini melambangkan apa? Dia bersuka cita dan kemudian dia masuk ke rumah Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Dia nggak protes, dia nggak marah. Inilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menerima keputusan Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita, saudara? Belajar, ayo belajar untuk menerima bila jawaban doa itu tidak seperti yang kita kehendaki, saudara. Jangan ngotot maunya, pokoknya Tuhan harus kayak gini. Pokoknya Tuhan aku mau seperti ini. Itu adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud Tuhan katakan berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Daud adalah orang yang menerima ketetapan Tuhan. Kita harus percaya saudara. Sekalipun keputusan Tuhan itu tidak mengenakkan buat kita, tapi saudara dengan saya harus tetap percaya bahwa keputusan Tuhan tetap selalu ada di dalam kasih dan keadilan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memutuskan segala sesuatu untuk membuat saudara dengan saya hancur, tidak. Tetapi itu semua dari cara kita berpikir, dari respon kita yang salah yang membuat kehidupan kita itu hancur. Lihat Daud, ketika anaknya mati, apakah dia hidup dalam kehancuran? Tidak, karena dia belajar untuk menjadi orang yang menerima ketetapan Tuhan. Dia terima keputusan Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Saudara, sebagai penutup, ya, kita belajar. Kadang memang kita tidak bisa mengerti jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti keputusan Tuhan. Kadang ada orang-orang yang kita kasih, orangnya baik minta ampun, meninggal dunia. Orang yang baik kita sudah berbuat jujur, tapi kita sendiri ditipu oleh orang. Kita memberikan kesempatan buat orang lain, tapi kita ditusuk dari belakang. Ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita bertanya, Tuhan, kok keputusan Tuhan seperti ini? Jalan Tuhan kok seperti ini? Tapi kita harus percaya, tidak semua rencana dan jalan Tuhan itu bisa kita mengerti. Karena apa? Logika kita itu terbatas. Tidak bisa mengerti setiap rencana Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa ketidakpahaman kita kepada keputusan dan jalan Tuhan tidak pernah bisa menggagalkan kasih Tuhan kepada kita semua. Karena keputusan Tuhan selalu ada di dalam kasih dan keadilan Tuhan buat kita semua. Amin, saudara. Mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Tidak ada jalan yang mudah untuk kita mengikut Tuhan. Kalau kita cuma mau cari enak, mau cari gampang, pasti sudah tidak bisa kita menjadi pengikut Tuhan. Ya, hidup berkenan memang tidak mudah, tetapi bisa kalau mau. Daud itu manusia sama seperti kita. Kalau Daud bisa, maka kita pun juga bisa. Dan ketika dengan adanya pandemi, kematian yang semakin dekat dengan kita, sudah bukan waktunya lagi untuk kita hidup seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus punya kehidupan yang hidup berkenan seperti yang Tuhan mau. Ayo militan, ayo fanatik kepada Tuhan, ayo gila-gilaan sama Tuhan.
Mungkin orang berkata, Bu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang berlebihan untuk Tuhan. Karena pengorbanannya di atas kayu salib tidak pernah bisa kita balas. Amin, saudara. Jadi ayo kita mulai hari ini, malam hari ini, kita militan sama Tuhan. Kita mau kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saudara berpikir, mungkin ketika saudara mendengar kebenaran ini, saudara berkata, terlalu muluk-muluk. Saat ini masa yang sulit, jadi aku harus berjuang bagaimana untuk aku survive. Saudara, kebenaran firman Tuhan malam ini memang tidak mengenakan telinga kita. Tapi saya mau katakan, inilah kebenaran. Dan inilah Injil yang menyelamatkan kehidupan saudara dengan saya. Untuk apa kita bisa keluar dari kehidupan masalah, tapi kemudian kita kehilangan nyawa kita binasa. Tetapi kalau kita mau ikut firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saudara dengan saya malam hari ini, kita cari perkenanan Tuhan, kita mau hidup dengan berkenan di hadapan Tuhan di sisa-sisa waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Supaya saudara dengan saya, ketika kita harus berpulang kepada Tuhan, kita tidak ada lagi penyesalan karena kita sudah melakukan yang terbaik. Kita harus ingat saudara, ketika kita berpulang, Tuhan tidak tanya, kenapa masalahmu pulih atau tidak. Masalah kita pulih atau tidak, itu tidak membawa kita kepada kehidupan surga. Tetapi kalau saudara dengan saya tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka saya rasa nama kita pun tidak akan di dalam kerajaan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa hidup semau kita. Makanya dikatakan, biarkanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu datang daripada Tuhan, tapi kita harus mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yuk mulai malam hari ini kita membuka di hadapan Tuhan. Sisa waktuku yang aku tidak tahu sampai kapan, aku mau isi kehidupan yang berkenan. Aku mau belajar Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupku. Masalah ada, tapi aku mau taruh masalah itu di belakang Tuhan. Karena aku tahu masalahku tidak menyelamatkan jiwaku. Tetapi ketika aku memprioritaskan Tuhan, itu yang akan mendatangkan keselamatan bagi jiwaku. Ajar kami Tuhan untuk kami setiap hari hidup di dalam pimpinan Tuhan yang setiap hari hanya fokus untuk melakukan, merealisasikan kehendak Tuhan. Kami mau kesampingkan keinginan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup kami, kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Dan kami mau belajar untuk kami hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kami mau taat tanpa kompromi Tuhan. Dan kami mau belajar menerima segala keputusan Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya bahwa keputusan Tuhan selalu ada di dalam koridor kasih dan keadilan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, well done anakku, engkau sudah melakukan semuanya dan engkau berkenan di hatiku. Terima kasih Bapa, biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.